warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikoners, kembali lagi bersama Bella di Fotokopi. Ngobrol foto ditemani secangkir Ngopi dulu. kopi. Enak banget ya. Nah, melanjutkan episode sebelumnya, kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Ahite tentang komunitas Fuji guys Indonesia, dan sekarang kita bakal lanjut ngobrol lagi bersama Mas Ahite, tapi mengenai natural beauty portrait. Oke. Nah, di sebelah aku ini udah ada Mas Ahite. Kembali lagi Selamat bersama. sore, ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi. Kita bakal ngobrol lagi nih, Oke, karena kemarin siap. kan kita baru ngobrolin tentang komunitas Iya, Fuji betul. guys Indonesia ya. Bisa kalian cek di episode sebelumnya kalau kalian penasaran tentang komunitas Fuji guys Indonesia. Dan hari ini dan sekarang kita bakal bahas tentang beauty portrait sebagai salah satu spesifikasinya hobinya Mas oke. Ahite di fotografi ya. Oke. Mungkin ada yang belum tahu nih Mas, beauty portrait itu tuh seperti apa sebenarnya? Oke, kita membahas tentang beauty portrait ya. Jadi kita dari portrait dulu ya. Portrait itu kita memotret tentang manusia ya. Jadi tidak hanya dari atas ke bawah, tapi kalau yang di sini kita mengambil tentang beauty portrait ya. Jadi kita mengambil lebih cenderung ke separuh ya, atau close up-nya. Jadi kita dari sisi beauty portrait sendiri kita ingin menonjolkan sisi karakter yang ada di dalam model itu sendiri. Jadi lebih cenderungnya kita mengambil beauty-nya atau ekspresinya model sendiri yang kita foto. Contohnya ketika kita foto model, nah itu kan paling kita mengambil nggak melulu bahwa dia itu cuma cantik bisa difoto kan, tapi kita juga mengambil ekspresinya ya, ekspresinya yang mendalam, kayak kita mendalami karakternya dia itu ketika dia difoto di beauty portrait gitu kan. Nah itu apa ya karakter yang akan ditonjolkan di model itu sendiri. Misalnya ketika dia di make up sesuai yang kita inginkan, maksudnya kayak kita mau di make up yang lebih apa ya, kayak lebih kayak orang bule atau orang Arab, nah itu ditonjolkan di make upnya juga, karena make up dan beauty portrait itu sangat berpengaruh. Ya, itu satu kesatuan ya, Satu Mas? kesatuan, karena ketika kita satu mencari make up juga kita harus lihat dulu portofolionya dia untuk make up karakter seperti ini, dan itu kan juga menyesuaikan dengan kayak bentuk wajah seseorang ya. Kadang kan kita mau mengambil beauty portrait, mungkin model sendiri yang mau kita foto itu mungkin kayak di bagian rahang lah, nah itu mungkin dia kotak atau nggak simetris gitu kan. Nah itu kuncinya dari make up artist sendiri yang dia bisa membuat bahwa model itu sendiri bisa lebih kelihatan tirus atau apa, simetris. dan yang penting jangan sampai kelihatan tua gitu kan. Karena memang kuncinya harus lebih baik daripada yang sebelumnya kan. Kadang kalau kita pemilihan make up artist yang salah, nah itu model sendiri mungkin bisa jadi kayak waria atau bisa kayak lebih tua lah dari yang aslinya gitu. Tapi aku Jadi ada itu satu perlu. pertanyaan deh Mas, kalau beauty portrait itu kan kesannya lebih beauty itu pasti perempuan ya? Perempuan Apakah bisa laki-laki juga menjadi objek dari beauty portrait sendiri itu? bisa juga, karena Bisa juga. objeknya kan kita motret manusianya, istilahnya lebih cenderung ke setengah badannya kan. Tapi karena judulnya beauty portrait ya, lebih cenderungnya ke wanita itu sendiri. Oke. Nah, kapan sih Mas Ahite itu mulai tertarik di dunia fotografi, khususnya di beauty portrait sendiri? Terus gimana sih prosesnya dari awalnya Mas hobi terus akhirnya jadi fotografer di beauty portrait ini? Jadi awal mulanya itu pertama mungkin 11 tahun yang lalu ya. Wah, lama banget ya. 11 tahun yang lalu waktu saya masih belajar moto gitu kan. Terus waktu itu saya ikut event di Prambanan ya. Prambanan itu event Canon foto maraton. Nah waktu itu kan yang difoto banyak ya, tidak hanya hal yang dilombakan ya, kayak tematik lomba itu kan. Kalau saya waktu itu nggak mengarah ke lombanya, tapi mengarah lebih pengen first time ikut event gitu loh. Nah ketika pas event udah berjalan, ada motret modelnya gitu kan. Nah
kita moto-moto kok kayaknya menarik gitu loh dan nggak susah gitu kan. Nah itu awal mula tertarik. Jadi setelah saya motret seperti itu, dulu saya sebelumnya seringnya moto liputan ya, sering moto hobi liputan kayak moto karnaval atau apa ya, pawai-pawai itu lebih seneng ya. Terus setelah ikut itu saya mulai mikir, ini kayaknya lebih simpel, nggak panas apa gitu kan. Nah setelah itu aku sering ikut event-event foto hunting dari komunitas-komunitas atau dari mana ya, brand atau apa, pokoknya ikut aja gitu loh. Jadi lama-lama setelah sering ikut, ya tujuan utama tetap nyari teman, karena ketika awal moto juga nggak punya teman kan. Iya. Lah awalnya seperti itu. Kemudian setelah ikut-ikut baru bantuin temen event. Nah kemudian setelah bantuin mulai berapa ya, mulai 2015 ya, 2015 tiba-tiba dipercaya untuk mengelola event gitu loh. Awalnya ya agak bingung kan, tapi setelah kita mencoba dan sukses lah istilahnya, sukses dikenal gitu kan, ya udah kita mulai senang di dunia itu. Lebih cenderungnya ya beauty portrait dan event kalau saya itu. Oke. Nah di beauty portrait sendiri itu Mas Sahite tuh ada ini nggak sih teknis atau settingan khusus dari kameranya Mas Sahite, atau ya dari pengalamannya Mas Sahite ya. sendiri? Kalau saya untuk setting beauty portrait ya, karena lebih kita menonjolkan dari sisi brightness atau terang ya. Kalau saya lebih cenderung sering pakai settingannya yang lebih terang-terang gitu loh. Karena kayak Korean style gitu. Karena ketika saya mencoba kita memakai settingan ada yang gelap terang gitu kan. Nah itu beberapa orang yang saya foto dia kadang nggak suka gitu loh. Karena ketika seorang model wanita difoto, kadang mereka itu pengennya terlihat putih, bening, cantik gitu loh. Jadi setelah itu saya jadi mengambil kesimpulan bahwa untuk saya sendiri lebih cenderung motret yang terang-terang gitu loh. Jadi ketika mereka moto sekali ya, terus mereka tak liatin, senang kalau mereka warnanya terang gitu loh. Karena mungkin mereka yang sebenarnya kulitnya nggak putih ya, kulitnya mungkin sawo matang, terus kita agak terangin dikit, mereka lebih suka kayak gitu. Nah itu settingannya, saya menggunakan settingan seperti itu, seringnya gitu loh. Padahal aslinya tuh kalau beauty standar Indonesia tuh emang ini ya, lebih suka kalau kulitnya lebih putih. Padahal aslinya tuh kalau kulitnya kita kan lebih kayak sawo matang, terus kuning langsat gitu ya. Aslinya kalau kita bisa membanggakan hal itu sebenarnya juga bagus ya Mas, cuman memang karena beauty standar jadinya Mas jadi kadang gini, ikut gitu ya. Ketika mereka itu ada jerawatnya ya, nah kita nggak perlu takut gitu loh, karena itu nggak bicara masalah brand ya. Kita pakai kamera, terus kita pakai settingan yang bukaan besar, maksudnya kita lebih cenderung bisa lebih terang gitu, karena cahayanya lebih banyak kan, jadi fotonya terang juga gitu. Dan secara tidak langsung jerawatnya jadi hilang. Nah itu yang disukai ya model-model jadi mereka kelihatan bersih, putih, nggak ada jerawat meskipun ada gitu loh. Ngikutin pasaran ya Ngikut Mas, pasaran ya. aja. Beauty standarnya emang putih, bersih mukanya gitu ya. Karena kan tujuan kita hanya untuk fun aja kan, dan mungkin memang tidak ada nilai komersilnya kan, jadi ya udah foto yang disukai mereka ya kita ikutin aja gitu. Terus perencanaannya sebelum Mas kalau misal mau ngefoto beauty portrait nih sama satu model, nah itu perencanaannya apa aja nih? Janjian kan langsung kayak milih modelnya gimana atau janjiannya gimana gitu? Nah untuk perencanaan kita ada 2 tahap ya. Jadi kalau perencanaan yang mau kita foto itu siapa? Itu misalnya model atau talent gitu kan. Nah kalau talent mungkin misalnya kita baru kenal ya. Baru kenal kita mungkin nggak bisa langsung moto, kita mungkin kepo-kepo dan stalking foto-fotonya dia atau pose-posenya dia gitu kan. Nah misalnya kita mungkin nggak ada waktu ketemu ya, mungkin kita menjalin komunikasi dulu, mungkin kita ngerti dia senangnya foto apa, angle-nya dari mana gitu kan. Istilahnya dari awal komunikasi pertama itu kita ngerti kan. Nah setelah gitu komunikasi, mungkin kadang kan kita nggak punya waktu ketemu kan, pas ketemu langsung foto kan. Nah jadi ketika pas foto itu karena kita udah komunikasi, kita lebih enak mengarahkan mereka gitu loh. Tapi kalau saya biasanya untuk yang talent ya, yang baru kenal atau apa, kebanyakan saya minta referensi dulu dari teman-teman gitu loh. Karena saya nggak mau berpikir
dan bekerja 2 kali istilahnya. Kalau kita punya referensi ya mungkin temennya mau rekomendasi, oh ini orangnya gini dan setelah rekomendasi kan kita membangun kepercayaan dulu kan. Nah ketika ketemu kita foto pun mereka bisa nyaman gitu loh. Itu kalau yang sama talent ya. Tapi kalau yang sama model itu karena kita sudah mengerti mereka itu jam terbangnya tinggi atau apa sudah punya pengalaman lah. Jadi ketika moto pun kita enak dalam artian ketika kita mau ngasih kode untuk pose ya, misalnya kita nyuruh dia kamu nengok sini, kita nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu ngomong, nggak perlu mendekat gitu, paling kita kode pakai tangan atau kepala gini-gini, dia udah paham gitu loh. Nah itu kalau yang udah model jadi gitu atau profesional. Tapi kalau yang talent kadang kan kita udah ngasih ngode, udah teriak-teriak, mereka tuh nggak paham gitu, kita harus maju ngarahkan atau kadang nyontoin gitu kan. Nah seperti itu. Cuma ya kesulitannya seperti itu. Cuma kalau saya sendiri lebih cenderung yang sudah bisa gitu loh. Mungkin ketika awal-awal saya proses belajar juga saya sama-sama belajar yang nggak bisa juga kan. Tapi setelah lama kita ngerti kan ini yang model yang enggak. Jadi ketika kita mau foto enak gitu loh. Berarti relate-nya sama gestur sama posenya ya tergantung dari modelnya juga ya Mas. Oh, tapi kalau menurut saya tetap kunci utama kita komunikasi dulu. Maksudnya seperti mau suka pose apa, kamu angle-nya dari mana gitu kan. Nah itu. Karena kadang kan gini, dari sisi model sendiri ya, dia mungkin tidak pede kalau difoto dari sebelah kiri. Saya kanan, angle saya kiri. Nah, angle kiri. Kayak nggak mau kalau di nggak mau dari kanan kan. Kiri. Kadang ketika kita foto di sebelah kanan, salah harus sini atau. Nah, padahal sebenarnya ketika fotografer sendiri memotret sebenarnya nggak masalah gitu loh. Cuma kayak modelnya sendiri lebih senang dari sini. Tapi ketika kita sudah memfoto hasilnya juga sama, ternyata kiri kanan juga oke gitu kan. Nah seperti itu. Tapi untuk pemotretan itu yang pertama tadi kita yang bilang dari model ya. Nah yang kedua mungkin kita konsep itu juga penting. Konsep juga penting. Cari itu referensi itu ya. Referensi untuk konsep mungkin ketika kita mau tema, kalau saya lebih cenderung suka foto model-model kayak Korean style kan. Korean style di cafe itu. Nah kita banyak lihat referensi di Pinterest kan. Nah mungkin kita sebelum foto kita liatin aja, aku pengen kamu posenya gini. Nah itu kita nggak harus minta model harus foto plek persis itu nggak gitu, atau modifikasi ATM. Karena kan kadang mereka karakternya beda kan. Cuma kita mirip-mirip udah oke lah gitu. Terus tadi apa, model, terus konsep kan, make up juga tadi 4 itu sangat berkaitan. Karena ketika kita mau melakukan pemotretan, kalau kita asal mau motret orang bebas pakai baju apa ya, kita nggak ada apa yang mau diceritakan gitu kan. Itu asal jebret aja namanya, konsepnya nggak ada ya Mas. Konsepnya nggak ada, itu sama aja kayak motret orang lewat dadakan itu. Jadi kita nggak ada yang mau diceritakan gitu kan, seperti itu. Kalau dari tadi Mas juga bilang kalau misal lebih suka yang fotonya terang ya, maksudnya settingannya dari teknisnya tuh lebih ke terang. Itu Mas sendiri lebih suka ke cahaya lighting yang buatan Masnya dari lighting itu, atau emang dari sinar matahari biasanya? Lebih gitu? Sering cahaya dari Tuhan. Dari sinar matahari alami dan golden hour ya Mas biasanya. Golden hour pokoknya gini. Jadi kalau pagi itu saya biasanya seneng motret paling enggak itu ya maksimal jam 9 lah. Maksimal. Tapi ketika kebanyakan saya motonya kalau sekarang kan lebih cenderung di semi indoor ya. Kayak di kafe yang terbuka. Nah kita cari aja yang tempatnya terang, kayak ada cahaya window lighting gitu loh. Nah kita memaksimalkan cahaya yang ada aja. Jadi kita nggak perlu pakai flash atau apa. Kita mainnya di situ aja. Jadi menurut saya kalau cahaya dari alami atau pagi itu kan lebih bagus kan. Maksudnya belum pas jatuh di tengah gitu loh. Benar. Jadi nggak terlalu keras gitu loh. Kalau saya lebih cenderung kayak gitu. Karena terlalu ini ya. Karena kalau saya sendiri memang sudah jarang moto di outdoor gitu. Panas dan kasihan juga modelnya, meskipun mereka mau kan. ASEAN atau nggak panas-panas lah. Itu lebih simpel karena kecenderungan kan kita motonya nggak full body atau apa ya, kadang full body. Tapi ketika di tempat-tempat seperti itu kan, ketika cahayanya terang itu kita moto gampang banget gitu loh.
nggak perlu mikir berat-berat gitu kan. Iya benar. Simple, cahayanya dapat, nggak bawa alat yang macam-macam kan. Bawa kamera aja, Bawa kamera settingannya aja. Nah ya, itu disesuaiin jadi ya. kita lebih cenderung maksimalkan cahaya yang ada. Misalnya pun cahayanya mungkin dari sisi kiri ya, sisi kiri nggak rata, nanti kita bisa nutup pakai reflektor. Ya tetap bawa reflektor ya. Kadang kalau ada yang bantuin, kalau nggak ada ya udah kita nggak usah, apa adanya aja gitu loh. Nyaman cahaya dari alam. Dari alam Dari itu alam. lebih bagus menurut saya. Itu kalau settingan dari apa namanya? Dari Mas sendiri yang biar fotonya menarik selain cahaya yang mungkin Mas lebih suka yang terang, ada lagi nggak Mas mungkin? Kalau saya terutama pakai Fuji film ya. Iya. Saya mungkin kadang kalau mau lihat warnanya agak tajam pakai yang standar, tapi kalau warnanya agak soft kalau saya kadang pakai classic chrome. Nah itu pakai itu aja, nggak pernah dirubah-rubah yang lain, karena lebih menurut saya warnanya itu lebih asik gitu loh, dan nggak perlu begitu tajam gitu kan. Kalau komunikasi sama model sejauh ini ada permasalahan atau hambatan nggak sih Mas? Kayak kadang, ya itu mungkin tadi pas awal tadi cerita ya Mas, kalau misal talent mau disuruh gaya kadang suka bingung gitu, tapi sedangkan model apa namanya nggak usah dikasih ini, cuma aba-aba dikit aja dia udah paham ya. Kalau aku mungkin lebih komunikasi sebelum acara ya, atau sebelum pemutaran. Misalnya kalau mau event ya, paling nggak aku lebih cenderung briefingnya itu pakai online. Karena mungkin kita komunikasi aja, misalnya 3 orang tapi di grup aja kan, jadi kita ngobrolnya atau briefingnya di situ lebih efektif gitu loh. Jadi kita nggak perlu waktu keluar. Nanti mungkin kita mau ngobrol masalah konsep ya, nah kita ngobrol masalah konsep, nanti kita ngomong aja, kamu konsepnya contohnya seperti ini, misalnya baju yang kita inginkan ya gini-gini. Kalau enggak, mereka sudah dikasih gambaran, oh besok kita mau foto di kafe A atau tempat A gitu kan, coba kamu cek dulu apa kafenya atau tempatnya, cocok, terus nanti kamu coba sesuaikan baju yang cocok di situ kan. Kadang mereka ngirimin gambar, oh ini oke, kalau nggak oke ya paling aku cari alternatif. Setelah cocok, jadi besok kamu bawa ini aja, jadi nggak perlu bawa baju banyak gitu loh ya. Diskusinya kita lebih banyak ya. Diskusi dulu. Setelah diskusi mungkin ada hambatan atau kurang bajunya kurang ini, nah nanti kita bisa cari solusi, mungkin bisa pinjam atau sewa atau beli gitu loh. Karena memang ketika kita memerlukan suatu konsep foto, kan tidak semua model yang kita foto punya baju yang kita inginkan. Nah itu PR buat kita. Jadi kita karena pengen konsep seperti itu ya kita harus siapkan bajunya. Cari bareng-bareng. Cari bareng-bareng, enggak kita cari sendiri aja. Kalau enggak mereka nyari bisa, ya udah ketemu atau mendekati mirip. Nah, karena persis kan kita nggak ada ukurannya. Itu. Jadi setelah itu udah dapet, ya udah besok kita foto udah aman. Kalau Mas foto sendiri tuh kadang kan ada yang kayak misal talent gitu baru pertama kali ketemu sama Mas nih, pasti ada satu momen dimana waktu awal tuh dia mungkin masih kaku, canggung gitu. Nah chemistry-nya gimana Mas biar merekanya tuh juga ya udah ikutin gitu. Ini saya kasih contoh tadi malam atau karena kita kan untuk hari Minggu kan ada event. Nah aku minta referensi teman untuk nyarikan model. Terus tadi malam minta istilahnya bikin test shoot gitu ya. Oke. Karena aku juga belum kenal kan, baru bertemu pertama, kita nggak langsung foto. Kita ya kayak tadi yang aku ceritakan itu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol, kamu suka foto apa, ngobrol, terus istilahnya untuk membangun biar mereka canggung juga kan. Iya, biar kenal ya, kayak dulu tadi yang aku bilang, kamu suka angle mana, kemana-mana, habis itu oke, kita contoh satu, jebret gitu kan. Tapi nggak langsung lanjut, lihat dulu ini, oke nggak, mungkin mereka kan masih canggung kan, oh kurang ini. Setelah diulang, setelah oke, udah kita berhenti dulu ngobrol lagi gitu kan. Setelah merasa mereka udah pede lah istilahnya, kalau mesin itu dipanasin. Iya benar. Udah panas gitu kan, nah udah panas, dia moodnya udah naik gitu kan, udah kita mulai pemotretan, mereka pun udah enak gitu loh. Tapi mungkin di tengah diselingi ya, mungkin liatin fotonya atau kita ngobrol lagi bercanda gitu kan. Terus mungkin istirahat, udah liatin lagi, mereka seneng, oke,
udah lanjut lagi gitu, kayak gitu aja. Jadi ketika foto itu mereka udah nggak canggung atau mungkin malu atau gitu kan. Nah jadi ketika kita sudah sudah ada komunikasi dan mereka sudah moodnya naik gitu kan, kita moto pun enak, dalam artian kita posenya gini atau dia kamu posenya apa gini, atau ya udah Kuncinya komunikasi komunikasi ya, Mas, dulu. ya. Karena ketika mungkin sama-sama diem kan nggak tahu kan Susah, bahasa planet kan. Nah kita pengennya dia nengok ke kiri tapi kita nggak ngode nggak apa. Iya, susah. Mungkin di tempatnya itu ada musik, bisa juga musik juga membantu nggak gitu. Ningkatin moodnya juga ya. Kadang mereka ketika ada musik mereka dia seneng juga musiknya kan, ya udah kita pakai itu, dia pose nggak terasa kan, ngerti itu udah selesai. Iya benar-benar. Kalau sekarang kan udah zamannya tuh pakai handphone ya Mas, maksudnya benar-benar digital. Handphone aja sekarang bisa pakai, bisa buat foto juga bagus gitu. Bagus, Nah, kalau menurut Mas Sahita sendiri itu apa sih perbedaan foto beauty portrait sendiri memakai handphone dan juga memakai mirrorless? Apakah istimewaannya kalau pakai mirrorless daripada memakai handphone yang mungkin sekarang udah ikut canggih juga? Kalau menurut saya sensornya aja. Sensornya. Karena sensor kamera mirrorless itu kan lebih gede ya. Lebih gede daripada handphone kan, maksudnya meskipun kita lihat sendiri HP itu kalau di foto kualitasnya bagus gitu kan, tapi menurut saya tetap lebih mantap pakai mirrorless karena sensornya lebih gede, dan ketika kita mau ngedit atau untuk dari kamera handphone sendiri kan itu kecepatannya terbatas, itu nggak bisa slow speed berapa detik atau apa gitu kan. Nah jadi itu kayak settingan pabrik, kayak fotonya mau dibikin speed rendah pun ya gambarnya seperti itu. Tapi kalau ketika pakai mirrorless ya, kita pakai settingan rendah, mungkin kayak contohnya foto ini ya, foto air mancur ya. Nah kalau kita pakai kamera mirrorless itu kan, itu karena sensornya gede atau speednya bisa dikecilin ya, jadi air yang jatuh di kelihatan. Air terjun kelihatan. Tapi kalau ketika pas pakai handphone itu meskipun rendah banget tetap kelihatan, itu kayak dibekukan kan, seperti di freeze aja. Menurut saya lebih cenderung ke mirrorless. Berarti tetap ini ya. Karena sensornya lebih gede. Kalau beauty portrait ya nggak bisa ngalahin pakai handphone juga. Karena kalau handphone lebih banyak ke editan kan. Iya. Apalagi kalau pakai filter kan. Filter Meitu atau apa gitu kan. Remini kalau sekarang Remini untuk langsung najemin ya, untuk najemin langsung kayak cantik banget. Lebih cenderung ke situ kalau saya. Karena gini, kalau kita memang sama-sama mahal dengan handphonenya, tapi lebih enak tetap kamera kan. Benar. Kebutuhannya juga lebih banyak gitu loh. Terus nih Mas, kan tadi kalau beauty portrait tadi Mas juga bilang kalau misal yang ditonjolkan itu sebenarnya jadi beauty-nya manusia tersebut, orang tersebut, karakteristik orang tersebut gitu. Selain itu ada nggak sih yang ditonjolin lagi selain itu? Mungkin ekspresi ya. Main ekspresi ya pasti. Ekspresi karena mungkin ketika kita konsepnya lebih ke raut muka kan, itu mainnya ekspresi untuk mendalami jiwa mereka gitu loh. Iya. Karena kan kita lebih, kalau untuk motret beauty paling enggak matanya itu kan kita tetap harus tajam kan. Iya, nggak boleh kosong ya. Nggak boleh kosong. Kadang kan gitu. Biar foto yang berbicara. Matanya juga berbicara. Betul. Jadi kalau orang lihat fotonya tuh kesannya kayak wah apa ya, terkesan impress juga ya. Kadang karena gini, ketika aku moto mungkin ya kayak talent gitu ya. Ketika di foto itu kadang ekspresinya kosong gitu loh. Blong, kayak dia nggak mikir apa-apa. Jadi itu kan kelihatan karena disorot matanya kan. Kurang mendalami kurang mendalami apa yang mau dia sampaikan betul. dalam foto itu. Hasilnya sendiri kalau dari beauty portrait itu apakah menjual suatu produknya atau malah menjual fotonya sendiri, Mas? Kalau menurut saya menjual fotonya sendiri. Karena itu untuk membangun kepercayaan. Contohnya ketika kita menghasilkan suatu foto yang bagus, dan untuk berikutnya ya, ketika orang yang minta foto kita atau kita mau foto orang, mereka pasti lihat atau stalking dulu di Instagram kita. Ini fotonya bagus-bagus, aku mau difoto kamu gitu kan. Coba kalau kita cuma fotonya asal aja, orang mau difoto, lihat portofolio, wah fotonya ngawur-ngawuran nih, nggak ada yang bagus, percuma aja. Misalnya gini,
aku cantik-cantik di foto jadi jelek gitu kan. Memang ada yang seperti itu. Ya, karena dia nggak fotogenik ya. Oke. Kalau enggak, bukan masalah dia nggak fotogenik, dia motonya jelek. Oke. Jadi itu juga untuk membangun kepercayaan kepada orang lain gitu. Ketika mereka sudah melihat portofolio kita, fotonya oke, jadi mereka lebih percaya gitu. Oke, berarti emang selain apa ya, menjual fotonya tuh sebagai portofolio juga ya, biar orang-orang tuh percaya kalau misal pun ada orang yang cantik tapi nggak fotogenik, tapi kalau di tangan orang yang tepat juga hasilnya bisa jadi bagus juga ya. Tapi itu tetap harus melalui proses, karena ketika mereka cantik tapi ketika di foto nggak, ekspresinya kurang itu harus berlatih. Karena seperti model-model itu mereka juga nggak bisa langsung jadi, mereka tetap latihan kan. Mungkin ada yang kursus atau sering foto, jadi mereka lebih berpengalaman gitu. Kalau selain fotografi di beauty portrait, Mas Sahite ada ada sering motret apa lagi selain itu? Kalau saya motret makanan, fotokopi yang gitu, fotokopi. Masnya kopi ya guys? Makanan, minuman, terus foto street ya, foto street. Kalau enggak foto traveling, nah itu lebih cenderung ke situ, karena kalau untuk traveling itu kadang meliputi landscape ya, meskipun dengan alat seadanya kita bisa memaksimalkan. Ya, yang penting apa dari alamnya sendiri, wisata yang kita objek yang jadi kita tangkap ya. Jadi kita mau motret apa aja bisa gitu. Yap, karena wisata dimanapun ada gitu. Nih pertanyaan terakhir sebelum kita akan menutup episode kali ini. Ngopi dulu ya. Iya boleh. Dari tadi aku kayak nggak diingetin buat ngopi ya, seret juga. Fotokopi lagi. Ntar mas, ntar. Fotokopi. Harus ngopi. Harus ngopi ya. Nih aku mau tanya nih, buat orang yang mungkin mau ikut terjun juga di dunia fotografi, khususnya di beauty portrait sendiri, ada nggak tips dan trik dari Mas Sahite untuk teman-teman di luar sana yang mau belajar atau mau masuk ke dunia fotografi khususnya beauty portrait? Kalau menurut saya ya perbanyakin relasi dulu, atau kita punya teman yang banyak itu dulu, nanti setelah itu ketika kita mau misalnya mau moto atau mendirect model ya, itu kita pasti ketemu jalannya gitu loh. Dan juga banyakin motret, nanti lama-lama kita menghasilkan karya yang bagus dan orang pun akan percaya dengan karya kita. Jam terbang ya? Jam terbang, karena itu tidak bisa dibohongi kan. Ketika kita mendapatkan foto yang bagus, orang pasti senang dengan hasil kita, dan mungkin dia bisa merekomendasikan ke teman yang lain, oh aku di foto dia oke gitu kan. Oke, ternyata nggak kerasa ya Mas Sahite. Cepet banget ya. Iya, kita dari kemarin ya. Dari kemarin. Dari kemarin ngobrolnya itu banyak banget, dari komunitas sampai ke beauty portrait sendiri, pengalamannya Mas Sahite. Karena kalau kita diceritakan mungkin 1 jam masih kurang. Iya, masih kurang. Karena banyak sesuatu yang perlu diomongin gitu kan. Jadi kita ambil simpel-simpelnya dulu aja. Siapa tahu besok-besok kita bisa sharing-sharing lagi tentang bab yang lain juga ya Mas. Betul. Sebelum kita akhiri sesi pada kali ini, episode pada kali ini, kita harus ngopi lagi. Tos dulu dong. Oke. Sebelum habis nih. Bikin melek kalau ngopi mah. Sambil ngobrol enak banget. Oke Sobat Ikoners, terima kasih banyak sudah mengikuti kita dari kemarin. Kalau yang belum nonton bisa langsung tonton aja episode 1 di mana kita membahas tentang komunitas Fuji Guys Indonesia. Dan yang kali ini juga terima kasih udah menontonnya sampai habis. Jangan lupa untuk follow lagi, subscribe, komen, dan juga like. Terus kalian bisa komen juga kira-kira nextnya kita mau bahas apa lagi, kalian pengen tahu apa lagi tentang dunia fotografi, kalian bisa komen. Terima kasih banyak sudah menonton Fotokopi. Sampai jumpa di episode Fotokopi berikutnya. Saya Bella pamit undur diri dari Fotokopi. See ya.